Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam Renungan Ceria GKSBS. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, Saudara semua ada dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Hari ini tanggal 31 Agustus tahun 2020. Bulan Agustus identik dengan bulan kemerdekaan. Dan kita akan mengakhiri bulan ini. Besok kita akan memasuki bulan September, di mana kita akan memasuki bulan ibadah. Perenungan firman Tuhan saat ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Demikian, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Renungan ini saya beri tema hidup sebagai orang merdeka. Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya, tahun ini kita bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Ingatlah bahwa kemerdekaan tidak didapat dengan mudah. Ada banyak darah yang tertumpah. Kemerdekaan bukanlah hadiah dari penjajah. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan yang tanpa lelah. Kini, setelah 75 tahun merdeka, apakah yang kita beri bagi negeri yang kita cintai ini? Apakah yang kita beri bagi Ibu Pertiwi? Pertanyaan ini bukan hanya untuk direnungkan, tetapi untuk dijawab. Dan jawaban kita harus diwujud nyatakan dalam tindakan yang benar. Kita adalah umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Manusia yang beriman dan berakal budi, yang awalnya tidak merdeka menjadi merdeka. Dari hamba dosa telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, dan saat ini kita adalah hamba Tuhan, orang yang merdeka. Mari kita perlu memiliki sikap merdeka untuk dapat hidup dalam alam kemerdekaan. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah seorang yang mendapatkan kemerdekaan tetapi masih hidup sebagai seorang budak yang memang tidak merdeka. Ibaratnya seekor kupu-kupu yang setelah punya badan kupu-kupu dengan sayap dan perlengkapan tubuhnya yang baru, tetapi masih bersikap dan berperilaku seperti seekor ulat atau kepompong yang terus-menerus makan dan tidur panjang. Ada cerita tentang sekelompok budak orang kulit hitam Amerika yang memperoleh kemerdekaan dari perbudakan. Kegembiraan mereka begitu menggelora. Mereka secara histeris berteriak bahagia, berpesta, bernyanyi, dan bertepuk tangan sepanjang malam. Bahkan di antara mereka merayakannya sampai mabuk. Keesokan harinya mereka terkesima, sebab mereka masih harus mencari makanan sendiri. Mereka harus mandiri, bekerja keras, dan tidak bisa menunggu pemberian jatah makanan seperti ketika mereka menjadi budak, menerima makanan dari para majikan mereka. Mengalami hal itu mereka menangis, karena mereka baru menyadari betapa ternyata menjadi orang merdeka itu tidak mudah. Mereka belum siap. Mengapa begitu? Karena walaupun dimerdekakan, mereka masih bermental budak. Ketika mereka harus terbang seperti kupu-kupu, mereka masih merayap dan rakus seperti ulat, atau tidur panjang seperti kepompong. Hal itu juga dialami oleh bangsa Israel. Segera sesudah mereka keluar dari Mesir, mereka ingin kembali ke Mesir yang mereka anggap lebih nyaman. Sebab meski mereka menjadi budak, toh mereka masih bisa makan daging. Mereka ingin merdeka, tetapi mereka tidak siap dan tidak tahu bagaimana menjadi orang merdeka. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, baik sebagai orang beriman maupun sebagai warga negara Indonesia, ingatlah bahwa kita sudah merdeka. Bahkan di antara kita mungkin harus ditambahkan, sudah lama merdeka. Namun demikian, dalam praktek hidup, terkadang masih jelas tampak betapa banyak orang belum menunjukkan sikap dan mentalitas orang merdeka. Dalam beriman, kadang-kadang kita belum cukup memiliki keteguhan, masih sering mudah terombang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak sehat dan godaan-godaan yang ada di sekitar.
masih sering berselisih dan bertengkar, masih suka mendapat pujian dan kecewa kalau tidak dipuji, masih lebih suka dilayani daripada melayani, belum menghasilkan buah-buah iman. Sebagai warga negara dan bangsa Indonesia juga masih banyak kenyataan bahwa orang masih sering malas, egois, mementingkan kepentingan kelompok, lebih banyak bertengkar daripada berbuat sesuatu yang produktif dan membangun, tidak disiplin, masih korupsi, penyelewengan, dan masih banyak lagi lainnya. Kita sudah lama merdeka, namun ada pertanyaan mendasar, apa kita sudah benar-benar merdeka? Atau malahan kita sering bersikap layaknya orang yang belum merdeka? Yang kita perlukan sekarang adalah metamorfosa, perubahan menjadi kupu-kupu sungguhan, bukan kupu-kupu bermental ulat atau kepompong. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, tetapi jadilah hamba Allah. Entah itu kita sebagai pelajar atau mahasiswa, pegawai, pengusaha, pensiunan, atau apapun posisi kita, Tuhan mau kita melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Terbaik berarti terus mengusahakan yang positif, yang baik, yang benar, yang adil, yang membangun, yang mengembangkan, penuh semangat, dan tidak melakukan hal negatif seperti curang, korupsi, merusak, menggerutu, protes, apatis, atau hal negatif lainnya. Terlebih saat adanya pandemi COVID-19 sekarang ini yang mengakibatkan resesi ekonomi. Banyak perusahaan rugi besar karena tidak dapat memasarkan produknya dan berakibat banyak penduduk kehilangan mata pencaharian atau penghasilan. Apa yang bisa kita lakukan? Maka ingatlah, kemerdekaan bukanlah kebebasan tanpa batasan. Kemerdekaan adalah kebebasan mentaati aturan dan norma kehidupan. Jadi, jika engkau tak dapat berbuat baik kepada bangsa ini, janganlah berbuat jahat kepada negeri ini. Jika engkau tidak bisa berbuat baik bagi gereja, bagi GKSBS, janganlah berbuat jahat bagi gereja ataupun GKSBS. Jika engkau tak dapat membangun negeri ini, janganlah merusak dan menghancurkan bangsa ini. Jika engkau tak dapat membangun gereja, membangun GKSBS, janganlah merusak dan menghancurkan gereja atau GKSBS. Jika engkau tak dapat membuat bangsa ini terpuji, jangan hinakan bangsa ini. Jika engkau tidak dapat membuat gereja ini terpuji, jangan hinakan gereja ini. Jangan hinakan GKSBS. Mari satukan tekad, bulatkan semangat untuk membangun negeri ini dengan apapun yang kita miliki. Mari satukan tekad, bulatkan semangat untuk membangun gereja, membangun GKSBS dengan apapun yang kita miliki, dengan apapun yang kita miliki, dengan apapun yang kita miliki. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Salam sehat, salam ceria, salam bahagia, salam berguna bagi bangsa, bagi gereja, bagi GKSBS. Tuhan memberkati kita semua. Amin.